Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Jangan kaget ya, tenaga ahli utama Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan, Ali Muhtar Ngabalin. Nah, hari ini itu dikukuhkan jadi profesor di Busan University Foreign Study ini di Korea Selatan ya. Info tersebut sesungguhnya sudah berseliweran di media sosial sudah sejak sepekan lalu. Saya juga dikirimi seorang sahabat ada flyernya begitu. Di situ ada foto Ali Muhtar Ngabalin berpakaian lengkap dengan jas warna biru dongker, kemeja putih dan dasi merah. Lengkap ini dengan simbol kebesarannya atau ciri khas kebesarannya serban putih di kepala. Ya, ini gagah betul ini fotonya dari Ali Muhtar Ngabalin. Tapi yang bikin lebih gagah lagi itu di bawahnya ada tertulis pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ali Muhtar Ngabalin Sarjana Agama MSc. Nah, hari Rabu 7 Agustus 2024 berarti hari ini pukul 11.10 KS atau Korean Standard Time bertempat di Busan University of Foreign Studies. Ini di Busan, Korea Selatan. Judulnya ini judul pengukuhannya ini pidato pengukuhannya adalah komitmen pemerintahan dan praktik moderasi beragama di Indonesia suatu tinjauan sosiologis politik. Tadinya sih saya nggak terlalu menganggap serius ya ini flyer ini dan ini saya anggap itu hanya semacam olok-olok saja di media sosial karena memang Ali Muhtar Ngabalin ini mungkin karena dia tokoh yang cukup kontroversial dan juga talkative, sering tampil di televisi begitu. Ini memang sering jadi bahan olok-olok, bahan bulian begitu ya. Apalagi kan sekarang ini lagi musim tuh para pejabat publik apa berusaha untuk mendapatkan gelar profesor. Jadi ya, ya dan aneh-aneh nih perilaku dari para pejabat publik untuk mendapatkan gelar profesor tuh dan biasanya di kampus-kampus di dalam negeri yang kampusnya biasanya kampus swasta yang tidak cukup prestisius semacam itu. Nah, kalau ini dari luar negeri, dari Korea Selatan lagi. Ini kan jadi nggak main-main dong ya. Ini yang membuat saya itu jadi agak ragu-ragu begitu ya. Namun hari ini itu saya kembali, ini pagi tadi ya, saya kembali dikirimi oleh seorang sahabat flyer tersebut. Karena hari ini hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 saya jadi penasaran nih. Saya coba googling di media sosial, tapi saya tidak menemukan di media-media online yang mainstream gitu ya. Ini pagi tadi loh ya, ketika saya menayangkan berita, membuat berita ini. Nggak tahu nanti kalau udah siang apakah akan muncul berita-beritanya. Namun saya akhirnya menemukan beritanya itu di situs media online namanya ini detikindonesia.co.id. Ini ini nggak ada kaitannya dengan detik.com ini saya kira ya. Hanya saja namanya mirip. Jadi yang satu detik.com, yang ini Detik Indonesia. Dan judulnya begini, berangkat ke Korsel, Ali Muhtar Ngabalin menerima gelar profesor. Nah, saya bacakan aja untuk Anda ya beritanya ini ya. Dr. Ali Muhtar Ngabalin, juru bicara kantor staf Kepresidenan Republik Indonesia berangkat bersama istri dan 4 putranya menuju ibu kota Korea Selatan, Seoul, dalam rangka menerima gelar guru besar di kota Busan, tepatnya di University of Busan for Foreign Studies 7 Agustus. Ya, ini berangkatnya kemarin hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Jadi berangkatnya udah lebih lebih awal nih ya. Nah, dilanjutkan begini beritanya. Bang Ali dan Kak Heni, wah ini akrab banget ini ya. Bang Ali dan Kak Heni sekeluarga, begitu mereka disapa, terbang 6 jam dari Cengkareng ke Guangzhou, Cina, kemudian lanjut ke Seoul 5 jam sebelum melanjutkan perjalanan dan naik kereta api cepat ke kota Busan. Memang kota Busan ini bukan di Korea, bukan di Seoul, bukan ibu kota ya, jadi masih di luar kota lah gitu ya. Ini semacam provinsi lah ya. Sebelum berangkat, Bang Ali mengaku melapor kepada pimpinannya Presiden Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Saya sudah pamit kepada Presiden setelah sholat Jumat di Istana Negara. Beliau senang dan kaget. Nah, Pak Jokowi saja kaget ya, apalagi kita ya. Makanya saya bikin judulnya mengejutkan gitu ya. Beliau ini maksudnya Presiden Jokowi senang dan kaget ketika saya pamit dan mendukung inisiatif saya dan kawan-kawan untuk terus menyebarkan pola hidup damai, harmoni, toleran bersama semua penganut beragama melalui program moderasi beragama. Misi utama saya, lanjut Bang Ali, setelah pengukuhan guru besar di Busan University, saya akan mengambil peran mengajak profesor dan mahasiswa di Seoul, mulai dari Busan University untuk datang
melihat pola hidup moderasi beragama di Indonesia. Nah, itu yang saya baca di situs detik.indonesia.co.id. Kalau lihat flyer dan berita tadi, ya benar Ali Mochtar Ngabalin itu mendapat gelar profesor dan dia berarti kalau namanya profesor kan ini sebenarnya lebih tepatnya bukan gelar ya, ini adalah pangkat ya atau jabatan. Jadi berarti dia harus mengajar di kampus tersebut, tidak cukup hanya membawa para profesor dari Seoul dan Busan untuk datang ke Indonesia melihat praktek moderasi beragama gitu. Sebab kalau mengacu peraturan di Indonesia itu kan ketika profesor itu adalah jabatan bukan gelar dengan syarat setidaknya dia sudah mengajar berturut-turut selama 10 tahun gitu ya. Ini hebat nih para pejabat publik kita ini ya di tengah-tengah kesibukannya mengurus bangsa dan negara ternyata masih bisa mengajar di kampus ya karena ternyata banyak kan yang bukan banyak ya ada yang mendapat gelar profesor dan ada juga yang sedang berusaha mendapatkan gelar profesor. Yang sudah mendapat gelar profesor adalah Ketua Harian Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad. Ini kalau nggak salah universitasnya Universitas Pakuan di Bogor gitu ya. Dan kemudian ini yang sedang berusaha untuk mendapatkan gelar profesor adalah Ketua MPR Bambang Susatyo. Gelar atau tepatnya jabatan tersebut yang dari Korea Selatan itu pernah juga diberikan kepada Presiden Indonesia yang keberapa? Yang kelima ya, Megawati Soekarno Putri. Hanya saja waktu itu Megawati Soekarno Putri itu memperoleh jabatan profesor, ini Profesor HC, Profesor Kehormatan. Megawati Soekarno Putri menerima gelar Profesor Kehormatan dari Seoul Institute of the Art atau SEA Korea Selatan itu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, jadi 2 tahun lalu. Upacara penganugerahan gelar tersebut disiarkan secara langsung melalui akun YouTube PDI Perjuangan. Nah, di situ disebutkan Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri dianugerahkan penghargaan Ketua Guru Besar Kehormatan atas pengakuan karya luar biasa di bidang politik dan sosial pada disiplin ilmu, kebijakan seni, dan ekonomi kreatif. Itu kata Presiden SIA yang dibacakan oleh seorang penerjemah bahasa dan itu waktu itu bisa disaksikan di YouTube PDI Perjuangan. Jadi ketua profesor ya. Nah balik lagi ke Ali Mochtar Ngabalin. Oh, Profesor Dr. Ali Mochtar Ngabalin SAG MSI. Saya penasaran ini dengan kampus Busan Foreign Studies ini. Ini kampus apa sih sesungguhnya gitu ya? Ini saya coba buka situsnya itu saya googling gitu. Ternyata ini adalah kampus swasta yang alamatnya di nomor 65 Gemsam Row. Ini alamatnya agak susah saya membacanya. 485 Beomgil Gyeongju Busan South Korea. Nah, itu saya nggak tahu ini pasti salah lah ya saya cara bacanya ya. Kalau dilihat dari datanya itu ini kampus ini didirikan pada tanggal 20 Desember 1981. Udah cukup tua dong ya. Dan presidennya atau kalau di sini mungkin rektornya adalah Sun Heu Chang ya. Jumlah mahasiswanya itu mencapai 7 ribuan orang sekarang ini. Nah, bagaimana status dari kampus atau peringkat dari kampus ini? Kalau kita buka dari web peringkat kampus-kampus di dunia itu Busan of Foreign Study ini itu dia di dunia itu peringkatnya wah cukup cukup jauh nih ya, cukup besar ini peringkatnya. 24.389 untuk dunia. Sementara di Asia itu dia peringkat 11.665. Ini kalau saya bandingkan dengan Universitas Negeri Jakarta, tempat Dr. Ali Mochtar Ngabalin memperoleh gelar doktor di bidang manajemen, ini memang jauh lebih rendah. Untuk ranking dunia itu Universitas Negeri Jakarta itu di bawah 10.000 ini jadi 7.429 ribu dari 14.131 kampus. Kemudian ini untuk tadi itu level dunia ya. Kalau untuk level Asia itu UNJ itu level peringkatnya adalah 2.903. Jadi jauh. Jadi secara grade-nya itu Busan ini jauh di bawah Universitas Negeri Jakarta. Jadi walaupun dia kampus di luar negeri, kampus di Korea, tapi dari sisi peringkat jauh di bawah kampus di dalam negeri yakni Universitas Negeri Jakarta. Jadi jangan terlalu terpukau kalau ada kemudian orang dapat
gelar doktor atau meraih gelar dari kampus-kampus di luar negeri begitu, cek di websitenya bagaimana sih statusnya itu. Jangan-jangan ini kan juga banyak kampus-kampus di Amerika misalnya disambutnya sebagai kampus apa Riverside. Wah, gitu kan keren banget ya. Riverside itu kan kalau di Indonesia itu terjemahnya pinggir sungai atau kalau di Jogja ini sebutnya Girly. Seperti itu ya. Jadi jangan gumunan begitu ya. Nah, kalau kampus tadi jelas ya memang itu universitas swasta yang menerima gelar yang memberikan jabatan sebagai profesor kepada Ali Muhtar Ngabalin. Jadi mulai sekarang ini jangan salah lagi, jangan sebut lagi ya nama lengkapnya ini harus ada profesornya. Saya jadi teringat ini kok buat hal-hal yang semacam ini penting saya ingatkan saya ini karena saya teringat pada satu ketika itu ketika dia diundang di Indonesian Lawyer Clubs dan kemudian hadir juga di situ Rocky Gerung kan kemudian Karni Ilyas, Bang Karni itu memanggil Rocky dengan panggilan Profesor Rocky begitu ya dan waktu itu diprotes oleh Ali Muhtar Ngabalin itu profesornya dari mana kata dia. Kalau dia kan jelas kata dia itu doktornya dari UNJ sementara Rocky Gerung boro-boro doktor ya. Kuliahnya saja banyak nggak dia selesaikan pindah-pindah apa pindah-pindah fakultas sampai saya lupa sampai 5 kali kalau nggak salah di UI. Tapi walaupun gelarnya tidak jelas gitu ya tanda petik, ini memang Rocky itu banyak sekali mendapat pengakuan dari publik dipanggilnya sebagai profesor gitu. Dan secara bercanda dia menyebutnya kalau itu profesor akal sehat lah gitu. Dan walaupun dia bukan profesor, tapi dia mengajar di Universitas Indonesia. Ini kampus yang sangat prestisius di Indonesia. Jadi walaupun dia tidak punya gelar resmi, gelar profesor, tapi kalau kemudian banyak orang menyebutnya sebagai profesor, saya kira itu lebih pada penghormatan masyarakat kepada Rocky Gerung. Secara akademis dia memang belum memperoleh gelar profesor. Karena memang banyak sekali juga profesor sekarang yang hati-hati, banyak sekali profesor yang abal-abal. Belum lama ini kan di Universitas Lambung Mangkurat ada 11 profesor dari Fakultas Hukum itu yang dibatalkan jabatannya sebagai profesor ini karena dia diduga ketika untuk memperoleh gelar profesor ini dengan cara yang curang gitu ya. Publikasi-publikasi ilmiahnya ini dinilai oleh asesor itu sudah memenuhi syarat kelayakan karena diunggah di situs-situs publikasi ilmiah di internasional, tapi ternyata kemudian situs-situsnya itu situs yang abal begitu ya. Saya jadi teringat ucapan dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung yang dia menyatakan begitu bahwa ada yang profesor tapi kompresor atau kalau seperti dikatakan oleh Profesor Suteki ya Profesor Dr. Suteki ini profesor beneran juga dari Universitas Diponegoro ini ahli hukum Pancasila ya dia menyatakan bahwa ada profesor tapi profesor ocil ya bukan kan guru besar tapi otaknya kecil. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.